komputer. Ini materinya juga singkat banget dan materinya lebih meneruskan apa yang saya ceritakan kemarin dan apa yang saya sebutkan juga ada yang keluar lagi. Ya, akan saya mulai aja langsung untuk penjelasannya. Di sini ada struktur sistem komputernya, kita akan ngomongin operasi sistem komputer itu sendiri, struktur I/O dan storage-nya, kemudian proteksi hardware-nya. Tentunya dari sini nanti ada pembagian-pembagiannya lagi, tapi saya lebih ke ya cerita aja, jadi banyak ke baca slide sih sebenarnya ya. Nah, ini arsitektur dari sistem komputernya secara sederhana, tentunya ada banyak parts-parts lainnya, tapi ini hanya mengilustrasikan aja kira-kira hubungannya kayak gimana sih di dalam komputer kalian gitu ya. Nah, jadi yang pertama di paling kiri itu ada CPU, ya CPU-nya itu sebagai otaknya atau yang pemberi perintah di sini ya, memberi perintah untuk menjalankan segala macam part-part yang ada di dalam komputer kalian supaya bisa ya melaksanakan tugas yang diinginkan sama si user-usernya. Nah, di sini dia akan berhubungan dengan banyak controller. Nah, ini sebagai contoh aja ada memory controller, ya tentunya memory controller ini akan berhubungan dengan memori, gitu. Jadi maksudnya waktu si CPU memerintahkan untuk melakukan read and write gitu ya, dia menyuruh baca data atau suruh nulis data atau yang kalau misalnya memori di sini juga kan macam-macam ya, ada second storage, ada memori yang dia maksud tuh kayak RAM gitu, itu kan memori juga. Nah, itu akan ada yang dituliskan di sana yaitu instruksi-instruksi yang dituliskan. Kemudian ada juga ada yang memang menuliskan data yang untuk disimpan kayak gitu kan. Nah, itu untuk meneruskan perintah dari si CPU ini itu ada memory controllernya. Memory controller juga ada fungsi-fungsi lain nanti yang ngasih informasi balik ke CPU mengenai kayak status dari memori-memorinya itu kayak gimana dan sebagainya, itu ada banyak. Jadi dia CPU-nya nggak langsung connect ke memorinya, tapi dia connect-nya ke memory controller, nanti ke controller yang ke memori. Begitu juga dengan alat-alat lain. Nah, nanti ada disk di sini ya. Disk controller ini disknya ini semua yang belakangnya disk. Kamu kan tahu part-part ada yang namanya hard disk gitu-gitu kan. Yang belakangnya disk. Nah, disknya di sini nggak selalu berarti ini ya bentuk disk yang piringan CD gitu ya. Jadi dia nggak selalu maksudnya CD, itu maksudnya pokoknya segala macam memori yang bentuknya disk. Itu ada namanya disk controllernya. Kemudian kalau alat yang lain, alat yang di luar dari CPU-nya, misalnya kayak ada printer, di sini ada printer controllernya. Jadi printer controller itu dia ada chipnya sendiri sebenarnya ya. Dia ada part bagiannya sendiri dan nanti waktu CPU bilang ngeprint itu kan dia nggak langsung connect ke sini, sama dia connect ke controller juga. Kenapa? Makanya kan kalian kalau mau mau ngeprint itu kan biasanya kan akan ada install driver dulu gitu kan ya. Nah, install driver kenapa sih harus install driver? Karena masing-masing printer, masing-masing disk gitu ya. Itu dia ada cara kerja dia sendiri, ada speknya sendiri kayak gitu kan. Nah, jadinya harus ada yang mengerti si printer ini cara kerjanya gimana. Kayak gitu ya. Terus kan masing-masing printer itu juga punya software sendiri sebenarnya di dalamnya untuk yang ngatur cek tintanya lah segala macam gitu loh. Nah, jadi nanti ini printer controller yang akan melaporkan lagi ke CPU gitu kan. CPU-nya suruh print, dia bilang oke, balikin ke sini. Terus misalnya nanti ada ada bilang tinta warna apalah habis gitu ya, atau kertasnya jam gitu ya, atau ada perintah lagi tambahan dari CPU-nya, ada dokumen tambahan dan seterusnya. Itu ada di sini dulu. Baru nanti ke CPU. Kenapa nggak langsung? Karena kan CPU tugasnya kan yang membagikan perintah gitu ya. Dia yang mikirin gimana nih ngelaksanain perintah dari usernya gitu ya. Terus dia ngasih instruksi-instruksi ke hardware-hardware ini. Nah, CPU apalagi yang zaman sekarang itu dia ngasih instruksi nggak ke satu tempat. Jadi kalau dia nyuruh printer bisa aja sebenarnya dia lagi ngerjain yang lain juga gitu kan. Ya, jadi kayak bos itu kan nanti ada manajer-manajernya, nanti manajer ada sih bagian operasionalnya kayak gitu kan. Jadi nggak bosnya langsung ke karyawan yang bawah terus.
Karena kan bosnya ada banyak tuh yang mau diurus kan gitu ya. Makanya dia ada controller di sini. Gitu. Jadi nggak langsung semua. Nah, terus di sini ada juga tape drive controller. Ini sebagai contoh aja. Tape drive controller, kalau kalian tahu tape ya, tape tuh zaman sekarang kan kalian udah nggak pakai lagi tuh yang namanya floppy disk atau disket. Kalian juga saya nggak tahu ya, kalian tahu apa enggak yang namanya kaset. Jadi dulu kalau musik itu ada kaset, jadi ada bentuknya persis lah kayak gini. Ada gulungan pitanya tuh bentuknya kayak plastik warna coklat lengket gitu. Nah, itu datanya disimpannya di pita itu, ditulisnya di pita itu. Nah, kenapa di sini masih ditulis, bukannya bilang ini udah nggak dipakai. Sebenarnya masih dipakai ya. Dia masih dipakai, tapi memang nggak dipakai untuk orang-orang umum atau PC-PC kita yang sekarang gini. Karena kalau PC kita sekarang kita butuh yang performanya lebih cepat. Kayak yang disk ini performanya untuk ngakses datanya lebih cepat. Maksudnya ngakses data lebih cepat tuh gimana? Kamu kan ngeliat ini bentuknya gulungan ya. Artinya dia kan tadi bentuknya pita nih. Jadi kalau pita panjang kayak misalnya yang warna ungu ini ya, kayak kotak yang ini. Nah, misalnya kamu lagi ada di sini, tapi data kamu di sini. Nah, berarti dia dari sini readernya itu pitanya harus digulung dulu, ditarik gitu ya, terus ditarik sampai dia dapat yang spot yang di sini tadi. Terus baru bisa dibaca gitu ya. Ya walaupun karena mesin yang ngegulung, jadi ngegulungnya cepat kan, tapi tetap aja dia butuh waktu gitu. Nah, jadinya dia aksesnya lambat. Tapi kenapa tadi saya bilang dia masih dipakai kok sebenarnya. Nah, tape drive controller itu masih dipakai sama perusahaan-perusahaan yang punya data dalam jumlah sangat besar, ya banyak datanya, tapi jarang diakses. Jadi dia mau datanya kayak data historicalnya ada aja gitu, ada tapi nggak diakses, jarang banget. Nah, karena datanya tidak perlu akses yang cepat, tapi perlu sesuatu yang bisa menyimpan banyak dan tahan lama. Nah, itu dia lebih pakai yang tape drive. Kalau yang disk ini ternyata nggak setahan lama yang tape drive. Tahan lama itu dalam ukuran waktunya puluhan tahun. Kalau disk, kalau kamu sering make ya, yang sering make buat install game atau copy macam-macam, itu pasti sering ini deh, baru pakai berapa sih, kayak make 2-3 tahun gitu tuh biasanya udah rusak. Dia udah mulai rusak gitu, udah mulai nggak pas dikonekin nggak mau dibaca lah gitu kan, atau ya jadi harus di defrag karena disknya bagiannya ada yang rusak lah gitu ya. Nah, jadi dia agak volatile atau kurang stabil, tapi tadi ya bisa muat banyak dan aksesnya cepat. Kalau yang ini dia jauh lebih stabil, naruhnya banyak juga tergantung dari gulungannya. Nah, kalau yang di situ kenapa sih dia aksesnya bisa cepat? Disk itu sebenarnya dari namanya juga disk ya. Jadi bentuknya masih piringan. Sebenarnya bentuknya piringan kayak kalau kamu nonton film-film zaman dulu, itu kan ada tuh kayak piringan hitam gitu ya. Bentuknya kayak piring ceper banget, warnanya hitam tebel. Terus habis itu nanti ditaruh kayak jarum yang untuk muter di tengah-tengah piringan hitamnya. Terus pas piringan hitamnya muter ada musiknya kan gitu. Nah, itu sebenarnya dia baca data. Sekarang juga bentuknya masih kayak gitu. Cuman memang nggak segede gitu dan nggak setebal itu juga. Ya, tapi secara konsep bentuk pembacaan datanya masih sama. Nah, dia baca datanya, disk itu ada yang bacanya mirip tape drive. Jadi kalau tape drive tadi kan kamu baca datanya, kalau kamu lihat kursor saya ya, itu bacanya lurus gini kan. Kalau tape drive terus cari gitu. Nah, kalau yang disk itu nanti dia ada kayak dari kiri ke kanan udah mentok, kiri kanan lagi gitu baca disknya, jadinya agak bisa lebih cepat. Atau disk yang sekarang itu ada yang nggak harus urutan kiri kanan gini, dia bisa langsung misalnya datanya ada di sebelah sini gitu ya, dia dari sini bisa langsung mengarahnya begini gitu ya, langsung sini terus ke bawah gitu. Ada yang readernya bisa kayak gitu. Kalau yang readernya nggak bisa gitu, ya tadi kiri kanan terus sampai mentok sama aja. Tapi tadi muternya lebih kencang. Anyway, jadi CPU itu tadi dia masuk ke controller untuk yang meneruskan perintah dia dan memberikan status balik ke CPU-nya.
ya supaya dia bisa mantau keadaan terus bisa ngasih perintah selanjutnya gitu kan. Nah ini mereka komunikasinya ada nih yang hitam kayak hierarki ini nih ceritanya jalur komunikasinya. Di sini bilangnya kita sistem bus. Mungkin kalian nanti akan, saya nggak tahu udah ada apa belum, saya lupa mata kuliahnya, harusnya sih udah. Kamu itu akan belajar topologi network. Nah, belajar topologi network, itu network yang dimaksud atau topologi jaringan di sini. Jaringan yang dimaksud itu nggak harus internet ya, jaringan itu bisa antar komputer yang ada di vicinity, ada di tempat yang deket-deket, disambungin pakai kabel, atau yang di dalam, atau part-part PC yang saling berhubungan. Nah, jadi intinya network atau jaringan itu adalah gimana mereka ini saling komunikasi, pakai apa komunikasinya. Gitu. Nah, jadi komunikasinya pakai kabel-kabel itu kan. Nah, jadi kabel-kabelnya yang menghubungkan mereka ke masing-masing chipnya dan sebagainya itu kita bisa bilang dia namanya sistem bus. Walaupun bentuknya nggak selalu bus kayak gini ya kalau kamu lihat topologi network ya. Tapi intinya adalah bentuk bus yang dimaksud adalah nggak cuma CPU yang bisa koneksi ke masing-masing part, per part atau per controller ini mereka bisa juga berhubungan, ada berhubungan satu sama lain gitu. Jadi kalau sistem bus itu kan ada jalanannya gini yang bisa jadi berhubungan semua gitu. Kenapa kayak gitu? Karena misalnya yang CPU deh nyuruh ngeprint gitu ya. CPU waktu nyuruh ngeprint, yang di-print kan yang ngeprint apa? Ngeprint data. Yang ngeprint datanya kan berarti dia harus akses yang memori sama yang disk ini kan. Jadi yang memori tadi yang RAM-nya untuk tahu ngeprintnya yang bagian mana aja RAM. Nanya kan. Terus RAM-nya bilang nih datanya yang di sini, di sini, di sini. Nah, jadi printernya habis disuruh CPU itu harus connect kedua ini. Gitu. Nah, jadinya mereka harus tetap berhubungan semua, makanya dia topologinya bus. Kurang lebih arsitektur sistem komputer kayak gitu. Sekali lagi perlu diingat-ingat akan ada banyak kontrol-kontrol lain tergantung dari apa di PC kamu ada partnya apa aja. Di sini kan monitor nggak ada, VGA nggak ada, GPU nggak ada gitu, ada banyak kan. Ini cuman ilustrasi aja kira-kira bentuknya kayak apa si CPU ini bisa ngasih perintah. CPU device dan IO device-nya itu yang komputer sekarang dapat beroperasi secara serentak atau concurrent sehingga memakai CPU itu bisa lebih meningkat efisiensinya. Beroperasi secara serentak atau concurrent maksudnya di sini adalah tadi kan saya kayaknya udah pernah singgung juga kalau si CPU itu dia bisa melaksanakan banyak tugas sekaligus, dia bisa ngasih perintah ke banyak tempat sekaligus gitu. Beda sama yang dulu itu semua sifatnya sinkronus kita bilangnya. Jadi kalau dia lagi komputernya lagi ngerjain satu hal, nggak bisa ngerjain yang lain. Nah, sedangkan kan kita yang sekarang bisa kita masih ngetik dokumennya, tapi part yang udah selesai bisa kita udah print, musik tetap jalan kan kayak gitu. Nah, jadi dari kita kayak begitu aja itu berarti si CPU-nya udah ngasih perintah ke paling tidak tiga aplikasi kan, tiga tempat. Nah, itu berarti dia harus ada bisa bergerak secara serentak gitu. Nah, semua pergerakan input output itu ya, semua request ke input outputnya itu ada kendalinya namanya di input output system, IO system. Nah, jadi setiap device itu akan ada controllernya. Tadi setiap controller akan mengendalikan device tertentu, misalnya video display-nya ada video card, disk ada disk controller, dan seterusnya. Ya, pokoknya dia masing-masing punya sejenis controller. Nah, terus setiap device controller ini punya local buffer. Dia ada local buffer. Nah, kalau kamu kalau kamu nonton YouTube terus dibilang buffering, kalau bilang buffering maksudnya kan loading tuh, bilang wah nih buffering terus nih internetnya jelek kan gitu ya. Nah, tapi maksudnya buffer di sini ya itu adalah kayak tempat antriannya gitu. Jadi untuk efisiensi pemakaian CPU tadi, CPU itu pindahin apa ada data dari atau ke memori gitu ya, kemudian ke local buffer.
Jadi dia akan memberikan perintah masukin ke RAM tadi, ya. Nah, kemudian dari RAM dengan controller itu akan dipindahkan ke buffer device-nya. Jadi supaya kalau alat itu kan perintahnya bisa jadi panjang gitu ya, yang harus dikerjakan perintahnya panjang atau ada antriannya. Jadi kayak yang ngeprint nih, kalau kamu ngeprint itu kan kalau kamu print sendiri itu kamu bisa buka di printernya, akan ada printer controller ya, itu kamu bisa ngelihat lagi ngeprint dokumen apa, udah sampai halaman berapa, kayak gitu kan kelihatan. Nah, terus gimana kalau kamu ngeprintnya lebih dari satu file, akan ada dokumen selanjutnya apa gitu kan. Nah, terus selain dokumen selanjutnya apa, itu kan kamu masih ilustrasi satu user. Nah, gimana kalau usernya lebih dari satu? Misalnya banyak kantor-kantor yang punya printer gede, printernya segede fotokopian gitu, mesin fotokopi. Nah, itu semua karyawannya di lantai itu kalau mau ngeprint di printer yang itu. Tapi perintahnya dari komputer mereka sendiri-sendiri. Nah, itu kan berarti akan ada banyak nih. Akan ada banyak antrian-antriannya. Siapa yang masuk duluan tuh kelihatan di sana. Dan bahkan kalau memang ada dokumen priority gitu ya, kita bisa geser queue-nya gitu. Dokumen yang prioritas itu bisa kita geser ke atas gitu, duluan di print-nya. Nah, itu berarti untuk yang antriannya itu mau yang kasusnya dia sendirian ataupun kasusnya rame-rame ngerjainnya, itu nanti akan ada masuk ke buffer dulu gitu ya, kayak ada antriannya dulu gitu. Nah, itu controllernya yang ngatur antrian itu, CPU-nya kan cuma ngasih tahu print pokoknya gitu. Nah, terus jadi gimana mekanismenya supaya dia bisa switch dari satu job ke job lain ya. Itu nanti ada yang namanya interrupt kalau nggak salah ya. Tapi di sini kita lihat ilustrasinya adalah instruksi CPU. CPU di sini akan memberikan order, ya, memberikan suatu perintah, suatu komen. Nah, komennya itu akan dilaksanakan dalam beberapa mikrodetik. Jadi cepat nih, ukurannya mikrodetik. Nah, kemudian ada operasi read and write-nya dari disknya itu sekitar 10-15 milidetik per order. Kemudian kalau kita lihat dari rasio itu, berarti CPU itu ribuan kali lebih cepat dari operasi IO-nya, karena yang ini mili, yang ini mikro kan. Nah, berarti setelah si CPU itu memberikan suatu order, kalau dia nungguin sampai si input outputnya selesai, itu waktu idle CPU-nya gede. Jadi CPU-nya banyak bengong gitu istilahnya. Nah, jadi utilisasi CPU-nya sangat rendah, lebih kecil dari 1%. Nah, kalau utilisasinya rendah itu menurut kita nggak efisien kan. Jadi kayak ngapain lu bengong-bengong doang, mendingan lu kerjain yang lain kan gitu. Nah, jadinya kita harus bikin sistem komputernya itu bisa overlap namanya. Tadi yang supaya dia konkuren, gitu ya, supaya IO-nya ada banyak yang bisa jalan sekaligus gitu ya. Kita mau CPU-nya menjalankan beberapa input output device sekaligus. Jadi CPU-nya nggak nunggu sampai operasi input outputnya selesai, tapi setelah dia memberikan perintah, dia bisa lanjutin tugas yang lain. Nah, tapi dia lanjutin tugas yang lain bukan berarti perintah yang pertama dia kasih tadi dia cuekin gitu aja. Dia tetap harus cek kan. Kayak tadi yang ilustrasinya bos ngasih tahu ke manajer, abis dia ngasih perintah ke salah satu manajer, kan dia tetap harus mantau, harus nanya udah selesai belum yang saya suruh kemarin kan gitu. Nah, sama di CPU juga gitu. Tadi yang saya suruh udah belum. Nah, itu gimana CPU-nya bisa tahu si salah satu input outputnya itu udah selesai. Nah, itu ada tanggung jawabnya yang dari controller tadi ya. Jadi CPU-nya udah diprogram untuk ngasih tahu jenis operasinya ke input output. Nanti si input dan outputnya itu controllernya akan transfer data ke buffer ya. Habis itu si controller ini waktu lagi melakukan detail operasi, waktu maksudnya lagi dikerjain nih, pas lagi dikerjain, dia akan memberikan informasi ke CPU. Informasinya berupa flag. Kalian kan kalau di program ada flag dong, ya kan? Flagnya true atau false biasanya.
Jadi kalau controllernya bilang progresnya true, ya itu berarti kan kalau statusnya true masih jalan tuh. Kalau progresnya udah berubah jadi false, oh berarti progresnya udah selesai, gitu ya, udah selesai dikerjain. Nah jadi CPU-nya tahu nih, oh si IO-nya udah selesai. IO-nya udah selesai, berarti dia bisa ngasih perintah selanjutnya, atau dia kayak ngasih hasilnya ke user, udah beres gitu kan. Nah tapi gimana nih caranya biar nggak telat gitu ngasih informasinya? Berarti kan si CPU-nya harus sering nanya. Jadi seberapa sering dia menguji flag-nya, seberapa sering CPU-nya harus cek sekarang statusnya udah true atau false. Statusnya nggak harus selalu true false ya. Kayak kamu programming juga kan apa namanya? Ada sesuai kan, kayak if ini sama dengan 2 berarti apa, kayak gitu kan. Intinya ada flag lah. Tapi umumnya kalau yang udah turun ke mesin gitu itu istilahnya 1-0 kan. 1-0 jadinya ya on off true false. Nah, jadi hardware flag-nya atau controllernya tadi untuk ngasih tahu flag-nya itu udah selesai atau belum, itu si CPU-nya akan ada namanya cara polling, yaitu dia menguji periodik. Ya. Dia menguji periodik berarti ada timernya, gitu. Ada timer untuk pengujian flag. Jadi dia menguji secara rutin setelah jarak waktu tertentu, gitu. Nah, terus dia ada instruksi khusus untuk menguji flag-nya aja, jadi nggak ngasih perintah, cuman ngelihat flag itu ada instruksinya di programming OS-nya. Nah masih ada masalah seberapa seringnya gitu. Seberapa sering supaya kita tidak membuang waktu CPU. Ya, jadi kan kayak kalau CPU karena IO itu device-nya beda-beda. Jadinya kan kalau mesinnya lama ngapain CPU-nya cek sering-sering gitu kan? Pasti belum, ngapain sering-sering dilihat gitu kan. Atau kebalikannya, ada mesinnya yang cepat gitu ya, speed-nya tinggi, CPU-nya jangan sampai telat ngecek. Gitu kan. Kalau telat ngecek kan jadi outputnya tadi ada yang delay gitu kan, ada yang diam juga, aturan dia bisa ngerjain instruksi selanjutnya gitu, tapi belum dikasih. Nah, jadi perbedaan speed ini ada rumusnya sendiri ngitungnya, tapi intinya adalah itulah kenapa kamu punya selalu driver. Kayak tadi yang perintah ada driver, Bluetooth ada driver, audio ada driver, semuanya kayak gitu kan. Nah, si driver itulah yang punya speknya, yang tahu speednya ini, ya. Kemudian nanti ada perhitungan penyesuaian sama mesin-mesin lain, versi CPU-nya, versi Intel-nya dan sebagainya. Jadi si CPU ini nanti akan dapat waktu yang pas atau timer yang pas untuk setiap I/O-nya gitu. Tapi nanti dia akan tetap cek secara periodik atau cek setiap timernya itu habis gitu. Nah, itu timer untuk chatnya untuk pengecekannya. Bentar ya. Oke, kita bisa lanjut. Mungkin sebelum saya lanjut sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Ibu.
Oke, kalau belum ada, saya lanjut lagi ke interrupt ya. Jadi, mungkin kamu pernah dengar juga yang namanya sistem interrupt. Interrupt ya bahasa Indonesianya interupsi atau, daripada gangguan sih lebih kayak memberitahukan sesuatu di tengah-tengah, jalannya suatu proses gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya sistem interupsi di sini. Nah, jadi hardware akan melakukan, interupsi pada CPU kalau flag-nya udah di-set atau operasi I/O-nya udah selesai. Jadi bisa juga, si CPU-nya ini lagi nggak ngecek gitu ya, tapi si hardware-nya akan nge-ping gitu, akan ngasih tahu udah nih gitu. Jadi nggak harus selalu nunggu CPU-nya yang nyelesain gitu. Nah, si interrupt itu, CPU itu akan ada transfer control ke interrupt service routine. Interrupt service routine ini akan menyimpan address-address dari service routine yang diperlukan. Address-addressnya maksudnya gini, jadi kan tadi kalau kamu ingat CPU itu waktu ngasih perintah, dia akan ngasih perintahnya ke RAM, kemudian nanti ada ngasih akses juga gitu ke file atau ke disk untuk ngambil data yang dibutuhkan. Nah, itu setiap instruksi itu akan disimpan di suatu alamat, di suatu address gitu. Ada gambarnya ya di sini. Oh, belum, masih jauh. Gitu. Jadi atau kayak alamat datanya gitu. Jadi datanya simpan di sebelah mana itu address. Nah, mungkin address yang kamu tahu kalau misalnya di apa namanya? Kalau kamu mau masuk ke website gitu. Nah, ada tuh address-nya yang https://www.apa gitu. Itu kan address. Nah, di hardware juga ada yang kayak gitu address-nya untuk kamu mencapai sesuatu yang spesifik. Gitu. Nah, cuman kalau di hardware ya address-nya kodenya lain gitu. Kodenya angka biasanya. Itu kode spot atau slot atau apa ya, tempat di piringan hardware tadi ada di sebelah mana datanya. Intinya kayak gitu. Nah, jadi si CPU ini akan ngasih tahu ke interrupt service routine address-address atau tempat-tempat di mana tadi masing-masing instruksi dan datanya disimpan. Nah, jadi ada namanya interrupt handler, dia akan menentukan aksi atau service yang harus dikerjakan sesuai dengan kontrol yang ditransfer sama CPU tadi. Ya, jadi tadi struktur interrupt-nya tadi dia akan menyimpan address dari instruksi yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Ya, kemudian supaya si interrupt ini bisa ngasih tahu CPU kalau udah selesai. Jadi CPU-nya bisa langsung balik lagi gitu. Jadi ada bantuan di sini interrupt handler. Nah, selama CPU-nya itu ngasih suatu tugas ke si service interrupt, nah nanti service interrupt itu nggak akan melayani yang lain. Gitu. Dia nggak akan melayani yang lain, dia akan melayani apa namanya yang instruksi yang diberikan di awal tadi. Jadi kalau ada instruksi selanjutnya itu tadi kita masuk lagi ke yang namanya buffer atau kita kasih ke controller lainnya atau dia masih di bawah CPU. Nah, intinya gimana untuk sistem pelayanan itu kita namanya ada interrupt driven. Nah, interrupt driven atau dia yang akan membedakan device mana yang akan melakukan interupsi, device mana yang bisa memberitahukan ke CPU kalau dia udah beres atau belum gitu, atau device mana yang harus CPU-nya cek gitu. Nah, jenis interupsinya itu ada polling yang tadi udah saya jelasin, ada lagi vector interrupt system. Kalau polling tadi kan pokoknya CPU akan mengecek secara periodik gitu ya. Nah, kalau yang vector interrupt system itu berarti nanti kalau kamu ingat vektor itu kayak ya kayak data aja. Kalau kamu program itu kan data ada yang bentuknya satu variabel, ada yang list, ada yang array, ada yang vektor kayak gitu kan. Nah, vektor itu kan maksudnya jadi ada baris nih, satu baris gitu ke bawah ya. Nah, jadi interrupt sistemnya itu ada gilirannya. Intinya sih kayak gitu. Nanti kalian bisa cari lagi vektor interrupt system itu kayak gimana. Nah, sistem operasi itu akan nyimpen status CPU-nya, program counternya, maksudnya yang untuk apa timernya, kemudian position untuk penyelesaiannya, register-register atau memori-memori hardware yang lagi dipakai, kayak gitu ya. Kemudian
set program langsung dari sistem operasinya yang sedang digunakan dan sebagainya, itu ada status-statusnya disimpan. Kemudian tadi kalau servis rutin atau sudah dinyatakan selesai, CPU bisa mengerjakan instruksi yang lain. Kemudian sistem operasi dia akan load kembali status CPU. Jadinya kan kalau kamu ngebuka kayak test manager untuk performance itu kan ada CPU usage gitu kan ya. Nah itu maksudnya sistem operasinya bisa baca CPU usage-nya. CPU-nya sekarang lagi sibuk ngasih instruksi atau lagi idle gitu. Kalaupun dia sibuk ngasih instruksi, masih bisa dikasih instruksi baru atau enggak kayak gitu. Nah, biasanya kalau CPU usage-nya sampai 100% sih kamu sebagai user nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi jarang sih CPU usage sampai 100% itu berarti banyak banget aplikasi yang nyala gitu ya. Semuanya benar-benar maximize gitu. Nah, user request-nya, I/O-nya, CPU-nya tadi akan load instruksi, ambil instruksi, terus kembali ke register controller, dikasih ke masing-masing hardware maksudnya. Kemudian controllernya akan menjalankan instruksi yang diberikan CPU tadi. Jadi kalau CEO-nya, CEO service-nya tadi udah mulai, kontrolnya akan kembali ke user program kalau udah selesai. Gitu. Artinya adalah biasanya kalau si usernya sudah memberikan suatu perintah, itu user nggak bisa ngapa-ngapain lagi sampai si perintahnya itu selesai dikerjakan. Yang bisa dilakukan user adalah melakukan satu interrupt kasar yang stop langsung kerjaannya. Ada yang memang dikasih, misalnya kayak dikasih semacam pause gitu ya, atau yang kamu harus force close. Nah kalau kamu force close itu kan berarti usernya memaksa CEO-nya ini untuk selesai. Kalau enggak kan programnya akan jalan aja terus gitu. Nah itu ini masih sama ya, instruksi khusus itu akan menunggu, CPU-nya biasanya akan nunggu sampai ada interupsi khusus gitu ya. Kemudian setiap I/O itu biasanya hanya punya satu request. Kalau ada request seterusnya dia biasanya akan berhenti, jadi nggak bisa serentak. Ya, jadi satu alat output itu biasanya tidak mengerjakannya secara serentak. Tapi ada yang bisa. Nah, yang bisa bareng-bareng itu kita bilangnya asinkronus. Ya, nah jadi kalau yang tadi sinkronus itu dikerjain satu-satu, kalau dikerjainnya barengan itu asinkronus. Gitu ya. Jadi kalau yang asinkronus di sini dia bisa mengerjakan lebih dari satu device, intinya sih kayak gitu ya. Nah itu semuanya double tuh, berarti dia harus tahu address untuk tipe datanya, tipe instruksinya, kemudian untuk address dari hasilnya harus dikeluarinnya kayak gimana. Nah ini kalau misalnya kita ngelihat gambarnya kira-kira kayak gini. Ya. Nah yang sinkronus ini misalnya si usernya sama nih ya, awalnya sama ya, bentuknya sama nih di atas bawahnya. Usernya ini akan request suatu proses, jadi usernya pasti akan nyuruh komputer untuk melakukan sesuatu gitu kan. Waktu si usernya udah ngasih suatu perintah, nanti akan masuk dipantaunya di kernel ya si CPU-nya itu. Nah terus dia akan baca device drivernya gitu kan, dari instruksi user masuk ke device driver ya, dari CPU-nya dikasih ke masing-masing controller tadi. Nah kemudian ada dikasih ke interrupt handler. Nah interrupt handlernya ini yang bolak-balik kan, dia bolak-balik ngasih status ke si CPU gitu kan, udah beres atau belum. Nah terus habis itu nanti dari device driver dan interrupt handler yang udah tahu ngasih status dan ngasih alamat-alamat macam-macam data yang dibutuhkan, nanti hardware-nya akan ada pengerjaan di sini, kemudian ada data transfer ke user. Data transfernya di sini maksudnya adalah ngasih hasil ke usernya. Hasilnya gimana? Gitu kan. Hasil ke usernya atau status ke usernya bahwa sudah diselesaikan kayak gitu. Nah itu jadi satu jalannya kayak gitu. Nah selama dia ada perjalanan ini tentunya ada waktu yang berlangsung. Nah kalau yang asinkronus itu sama persis. Ya dia sama persis. Nah tapi tadi device drivernya bisa lebih
dari satu, hardware-nya juga bisa lebih dari satu tuh. Jadi makanya panahnya ada 2 ya, yang ke atasnya. Nah, yang selain di sini asinkronus maksudnya kayak tadi yang saya udah jelasin ya, saya udah sering sebutin contohnya yang kamu jalanin beberapa aplikasi sekaligus. Nah, bisa juga untuk yang display, yang paling gampang tuh display. Nah, anggaplah display kamu nonton YouTube gitu ya. Kamu nonton YouTube, videonya kamu nyetel 2 sekaligus gitu. Nyetel 2 sekaligus dan mau kamu tampilin dua-duanya sekaligus. Jadi ada kiri kanan, mungkin kamu mau melakukan comparison gitu ya. Nah, jadi yang satu ada di layar kiri, video yang satu, layar kanan, video yang kedua. Nah, itu sebenarnya udah kita bisa bilang asinkronus karena dia nggak ngedisplay satu video doang gitu. Itu kan udah beda data yang harus ditampilkan sekaligus. Walaupun hasilnya nggak bagus kan kalau kayak gitu, suaranya juga kan nabrak tuh. Misalnya kamu pusing, dua-duanya keluar. Tapi secara pekerjaan ininya berarti dia nggak satu selesai baru ngerjain yang lain, tapi langsung ada lebih dari satu pekerjaan gitu. Intinya sih gitu doang. Nah, tadi ini yang address itu, ya, yang address di sini bentuknya kurang lebih bisa diilustrasikan kayak begini. Jadi anggap aja satu kotak ya, satu kotak itu satu alamat. Gitu ya, anggaplah satu rumah gitu ya. Nah, setiap rumah itu kan ada alamatnya. Ya kan, ini rumah 1, rumah 2, rumah 3 dan seterusnya. Nah, di komputer juga kayak gitu. Jadi ada request-nya atau ada instruksinya. Instruksi itu ditaruh di alamat yang mana? Gitu, ada alamatnya di sini. Habis itu ada panjangnya. Panjang dari instruksi atau panjang dari datanya. Kayak gitu. Nah, jadi kan makin panjang length-nya di sini, ya berarti kan makin banyak instruksinya yang dipakai, makin banyak usage hardware yang dibutuhkan untuk melaksanakan request ini. Nah, itu biasanya ditulis juga di sini. Jadi anggaplah satu rumah ini agak gedean rumahnya. Kayak gitu, atau butuh 2 rumah kayak gitu. Karena dia pakainya agak banyak. Nah, jadi di sini ada tuh semua tadi ya, address-nya, length-nya, perintahnya apa, statusnya gimana gitu. Itu ada per address atau per kotak ini ya. Per status ini yang nanti akan dibaca sama masing-masing controller, interrupt handler, sama CPU. Kayak gitu. Nah, length-nya sendiri ini ada batasannya. Jadi nggak bisa tiba-tiba satu operasi ini jadi dari sekian rumah itu semuanya cuma dipakai sama satu operasi gitu. Itu nanti akan ada handlernya untuk mencegah itu ya supaya nanti komputernya tetap bisa melakukan multitasking gitu. Jadi biasanya nanti ada batasannya. Nah, gimana kalau perintahnya atau datanya sangat besar sehingga length-nya itu jadi panjang banget? Nah, itu nanti tergantung dari gimana kamu programming untuk pembagian tugasnya di OS-nya. Nanti biasanya akan ada batasan length-nya, ya, jadi nanti instruksinya atau datanya dipotong-potong gitu ya. Jadi misalnya dia boleh pakai tiga tempat gitu ya. Nah, dia boleh pakai 3 tempat. Nah, nanti misalnya harusnya dia butuh 5 gitu. Nah, dia pakai dulu 3 tempat. Nanti udah dari 3 itu udah dikerjakan sebagian. Nanti lanjut lagi tambah 2 lagi kayak gitu. Jadinya dia nggak pakai semua sekaligus. Nah, itu ada cara pembagian datanya. Nah, terus dari bentuk memori yang kayak gitu, ada namanya direct memory access gitu ya. Itu adalah untuk hardware tambahan gitu yang dia membantu controller untuk memindah-mindahkan data dari buffer langsung ke memori. Jadi nggak perlu mengganggu CPU. Jadi CPU-nya tadi kan udah ngasih ke interrupt handler gitu ya, interrupt handler sama controller. Nah, di controllernya sendiri ada tambahan lagi. Kalau tadi blok-blok datanya itu agak banyak. Nah, jadinya nggak harus selalu si CPU yang ngasih tahu alamat data yang baru. Gitu. Jadi kalau prosesnya itu masih berhubungan gitu ya, masih proses yang sama tadi kayak saya bilang lagi di cut gitu kan sebenarnya prosesnya masih yang itu juga. Nah, itu yang direct memory access-nya itu bisa membantu pencatatan atau perpindahan blok datanya.
dari buffer langsung ke memori ke RAM-nya gitu untuk melaksanakan instruksinya supaya terus berlangsung. Gitu. Jadi CPU-nya udah ngasih lokasi memorinya dari awal, gitu. Di MI controller-nya nanti siapa itu baru datang? Enggak ada. Nah, jadinya interupsinya itu hanya satu ke CPU-nya gitu ya. Hanya ketika udah beres aja. Atau ya kalau ada problem berarti. Nah, terus struktur storage-nya kan kemarin saya udah kasih tuh ada 4 ya. Nah, itu di sini ada yang main memory ya. Main memory itu ada RAM-nya tadi, media penyimpanannya. Datang lagi dia. Ini kalau ada temennya yang WA kalian, kok saya nggak bisa masuk gitu ya. Itu bilangin aja memang saya tolak karena udah telat banget. Kan kalian harusnya setengah 11, terus sayanya nggak enak badan jadi saya mundurin jadi jam 11. Udah mundur, dianya makin mundur. Jadi saya nggak boleh masuk lagi. Anyway, tadi saya sampai mana? Sampai sini ya. Tadi main memorinya itu isinya RAM, dia akan melakukan ya sejenis media penyimpanan lah. RAM itu kan media penyimpanan ya, karena tadi kan dia menyimpan instruksi dari CPU-nya sama alamat-alamat dari file-file yang dibutuhkan untuk melaksanakan instruksi itu. Nah, kemudian file-filenya sendiri itu sebenarnya kan disimpan di secondary storage. Jadi dia tambahan dengan kapasitas yang sangat besar. Ya, terus sifatnya non volatile tadi maksudnya dia diharapkan lebih stabil daripada main memory karena maksudnya lebih stabil daripada main memory karena kan secondary storage itu banyak file yang nggak terus-terusan ditulis hapus kan kayak gitu. Biasanya filenya akan kamu save gitu ya, kamu save terus kamu diamkan filenya di situ dalam waktu yang lama. Nah, jadi nanti ketika dibutuhkan untuk diakses sama main memory, ya filenya tetap di situ, gitu. Kamu nggak nulis-nulis yang baru. Beda sama main memory atau di RAM itu yang setiap ada proses, maka akan ada proses read write yang baru. Maksudnya gimana? Karena kan CPU-nya ngasih instruksi. Nah, pas CPU ngasih instruksi, itu berarti di memori RAM-nya itu dituliskan instruksinya apa. Nah, itu berarti ada writing tuh. Terus dia ada writing, nanti dibaca lagi kan alamatnya di mana, udah selesai atau belum, udah flag-nya berubah, itu berarti nulis lagi kan kayak gitu. Nah, jadi RAM itu proses read write-nya itu banyak banget dan secara konsep kan kalian juga tahu RAM itu dia kalau laptopnya mati kalau PC-nya udah mati berarti datanya hilang semua, kosong semua. Nah, jadi padahal misalnya setiap hari PC itu kamu gunain untuk nyetel musik dan musiknya yang itu-itu aja. Nah, itu tetap aja si RAM-nya akan nulis lagi dari awal, baru lagi seakan-akan kamu nggak pernah nyetel musik itu gitu loh istilahnya. Nah, jadinya karena dia proses read write-nya terus-terusan kayak gitu, berarti dia jadinya cepat rusak. Ya anggap aja kayak kertas, kamu nulis, terus hapus, tulis lagi, hapus lagi, itu kan pasti kan lama-lama lecek ya. Lama-lama lecek, terus nanti kamu hapus atau sobek kan gitu. Nah, RAM itu juga kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Memang dia nggak segampang kertas juga rusaknya, tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi biasanya dia memang yang lebih volatil atau lebih apa ya? Ya itu tadi lebih gampang rusak lah gitu istilahnya. Nah, jadi kan banyak orang yang kalau komputernya udah sering banget dipakainya gitu tuh nanti suka tiba-tiba dapat blue screen terus masalahnya RAM-nya kena nih. Nah, gitu kan terus harus ganti RAM, tapi memorinya masih oke-oke aja. Gitu. Itu karena main memory memang kerjanya agak berat. Nah, kemudian ada magnetic disk tadi ya. Dia yang banyak memori juga yang bentuknya masih disk tadi yang masih bentuknya kayak gini ya. Nah, itu dia akan memasukkan interaksi-interaksi logik antara device dan komputer. Nah, jadinya dalam bentuk disk yang kayak gini, di tengah-tengahnya diilustrasikan aja ada section-sectionnya. Ya, ada kotak-kotaknya kayak rumah-rumah tadi ilustrasinya. Nah, di setiap kotak itu kita sebutnya sektor.
Itulah kenapa kalau kamu ada melakukan defragging itu ada tulisannya bad sector kayak gitu kan. Nah, berarti maksudnya kotaknya nih ada yang rusak nih. Yang udah keseringan dipakai atau ya memang nggak bisa dibaca aja ada apa di sana. Nah, nanti dari masing-masing disk itu akan ada satu alat yang melakukan read and write. Ya, dia yang akan ngebaca datanya atau nulis data baru di sektor itu. Nah, jadinya dia diputer gitu ya, ada spindle-nya untuk muternya, kayak misalnya kalau datanya di yang bagian hitam ini, terus mau dibaca ya, berarti kan harus diputer dulu ke bagian read ini, supaya bisa dibaca tuh. Nah, terus nanti kalau ada instruksi baru, nyari kan yang kosongnya di mana, tulis di situ, terus nanti kan dibaca untuk dijalankan sama bagian hardware yang lain gitu ya. Jadi kira-kira pergerakan disk tuh kurang lebih kayak gitu. Sistem storage ini ada hierarkinya, dia diorganisasikan bentuknya ada dari kecepatan, biaya, dan volatilitas. Nah, di sini jadi kira-kira bentuknya kayak gini, ya, hierarkinya. Nah, terus tadi yang belum disebut ada sachet memory, ya. Nah, dia tuh masing-masing kenapa sih ada banyak banget, kan dia ada fungsinya dibagi-bagi ya. Kalau tadi RAM itu dia tempat naruh perintah, sachet memory itu dia tempat yang sebenarnya meneruskan dari yang RAM-nya tadi untuk menyimpan alamat-alamat untuk pengaksesan ke secondary storage gitu. Jadi dia masing-masing dibagi-bagi tugasnya supaya bisa lebih cepat untuk nyarinya gitu. Jadi kalau kamu anggap aja kamu itu nyari di satu buku gitu ya. Nah, kamu kalau akan lebih cepat nyari di 2 buku yang tipis ya untuk hal yang berbeda gitu ya. Kamu nyari akan lebih cepat di 2 buku yang tipis daripada kamu nyari 2 hal di satu buku yang tebal banget. Gitu. Itulah kenapa banyak banget pembagian-pembagiannya gitu. Jadi supaya untuk pencarian instruksi dan address-address penting gitu ya, itu bisa dilakukan sekaligus di tempat pencarian yang lebih kecil. Gitu. Makanya memorinya banyak dibagi-baginya gitu. Jadi khusus-khusus semua gitu loh. Jadi nyarinya lebih gampang. Nah, terus yang ini yang storage device-nya tadi ya. Nah, ini yang dari biaya terkecil sampai terbesar, kemudian sampai juga paling awetnya. Gitu ya. Ini sih nggak perlu diapalin sih supaya tahu aja gitu. Kira-kira hierarkinya kayak gini kalau kita ranking dari kecepatan, biaya, dan volatilitasnya. Nah, ini tadi ya, sachet memorinya itu digunakan untuk menangani akses data ya yang terbaru, maka ada manajemen sachet memorinya. Dia punya softwarenya sendiri gitu untuk pencatatan atau pengaksesan masing-masing memori ini. Akses data dalam sachet memori ini dia tidak berhubungan sama security. Kalau kamu belajar security, ada kan itu keamanan mengenai akses data ya, di mana di situ kamu akan menentukan mana sih user yang boleh ngakses data apa kayak gitu. Nah, di sachet memori itu nggak ngurusin yang itu. Nah, itu semuanya udah di-handle sama si CPU di awal. Nah, jadinya yang akses data di sini benar-benar hanya mau mencari datanya ada di sebelah mana. Gitu. Jadi hanya untuk pengaksesan data yang kayak gitu doang. Dan kita nggak ngomongin security di sini. Nah, ini migrasi dari disk ke registernya ya. Maksudnya dari instruksinya ada di magnetic disk, RAM, sachet memori sampai dilaksanakan oleh si hardware. Gitu ya. Nah, itu ada perpindahannya kira-kira kayak gitu. Ya, baru masuk lagi. Masuk lagi ya. Nah, kita lanjut ke proteksi hardware. Nah, proteksi hardware-nya di sini itu ada 2 mode operation, proteksi I/O, proteksi memori, dan proteksi CPU. Nah, proteksi hardware yang kita bahas di sini adalah proteksi secara software-nya. Artinya adalah si hardware ini dilindungi dengan cara efisiensi pemakaian yang diatur di dalam software.
Jadi kita bukan membicarakan gimana kalau PC itu harus dibersihin, kipasnya harus aktif, cooling pad-nya itu harus diisi terus kayak gitu. Kita nggak ngomongin proteksi hardware yang itu. Ya, atau kita juga nggak membicarakan kita untuk penulisan data di piringan sebelah mana gitu ya. Nah, tapi lebih kayak efisiensi penggunaan untuk proteksi hardware-nya. Contohnya gimana? Kalau dual mode itu ada masalah resource sharing. Ya, resource sharing di sini dia akan menjamin bahwa suatu program tidak akan menyebabkan program lain dipengaruhi. Artinya adalah kalau kita melaksanakan sesuatu secara paralel atau mau ada operasi lebih dari satu yang memakai data yang sama, itu akan diaktifkan dual mode di sini supaya read write-nya beres. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau kamu lagi copy suatu file ke drive yang lain dari drive D ke drive E gitu. Nah, terus tiba-tiba data yang ada di drive D itu mau kamu delete. Nah, berarti itu kan ada 2 operasi ya. Ada operasi copy sama operasi delete atas file yang sama. Nah, itu di dual mode operation itu sebenarnya akan diatur gimana kamu nggak bisa delete dulu karena itu belum selesai. Gitu ya. Nah, terus selain delete yang langsung kasar delete-nya kayak gitu, ada juga kan yang kita sama-sama mau mengupdate file yang sama gitu ya. Nah, waktu kita mau mengupdate file yang sama, itu juga akan ada pengaturan mana yang bisa ngerjain duluan. Jadi nggak numpuk-numpuk sekaligus, nanti datanya jadi aneh kan. Jadi mana nih datanya sebenarnya yang benar gitu. Nah, itu akan diatur di operasi-operasi yang menggunakan data yang sama atau enggak data yang sama aja, tapi menggunakan hardware yang sama gitu. Nah, biasanya kalau dia menggunakan hardware yang sama, itu kita akan ada user mode sama monitor mode. User mode di sini berarti akan ada pemilihan eksekusi suatu perintah itu yang diberikan prioritas adalah yang diminta oleh usernya. Nah, kalau monitor mode atau kernel mode atau system mode itu berarti akan ada operasi yang dilakukan karena operasi itu perintah otomatis dari sistem operasi gitu. Jadi biasanya kalau intinya adalah dalam monitor mode itu berarti ada suatu progres yang lagi berjalan dan itu akan bisa di-interrupt ya akan yang didahulukan adalah yang perintah dari usernya. Jadinya tadi ada indikasi modenya mode monitor atau mode user ya untuk bisa dijadikan suatu interupsi ya suatu perintah baru atau suatu status aja adanya fault atau error gitu. Ya, jadi ada perubahan metode perubahan mode. Sorry. Nah, jadi OS-nya itu bisa mencegah request baru ke input output atau si CPU-nya ini selain memberikan perintah-perintah tadi, dia bisa juga mencegah supaya perintah itu tidak dikerjakan terlebih dahulu karena tadi ada interupsi atau ada perintah yang baru gitu ya. Nah, perintah yang baru itu cara menginterruptnya atau cara mencegah supaya urutan instruksinya tidak langsung dikerjakan itu dia akan mengubah alamat interupsi vektornya. Kan tadi kan ada yang vektor tuh ada yang giliran intinya anggaplah kamu punya urutan 1 sampai 10. Nah, begitu kamu mau ke nomor 5, kamu mau selipin dulu. Ada tambahan. Jadi sebenarnya instruksinya sampai 11 dan nomor 5-nya mau diganti. Nomor 5-nya jadi ada kayak 4,5 gitu lah istilahnya tuh ya. Jadi di habis 4 jangan nomor 5 yang itu tapi nomor 5 yang baru dulu, baru nomor 5 yang lama. Nah, itu berarti dia ada kayak nyelipinnya dulu gitu. Nah, dia bisa tuh di sana. Ada pencegahan request yang kayak gitu. Nah, tapi OS ini menjaga juga jangan sampai user itu apa namanya? Mana tuh? Jangan sampai user itu akan merusak juga hal-hal yang di monitor mode. Jadi kalau kemarin saya udah ngomongin belum ya? Jadi kan ada file-file yang nggak bisa dilihat sama usernya, kecuali kalau kamu buka registry gitu ya kan. Kalau kamu buka di menu Windows kan ada tuh untuk rec.
gitu ya, untuk membuka registry. Nah, itu file-filenya kan nggak bisa ditemukan dengan mudah sebenarnya sama user yang awam. Terus ada juga mungkin file-file yang kamu buka yang dalam si program user gitu, terus kamu cari itu di situ filenya, ada yang dotnya itu nggak familiar, dan kalau kamu klik 2 kali untuk dibuka, itu kayak nggak ada program yang bisa ngebuka itu tulisannya gitu ya. Dan kamu paksa misalnya buka pakai notepad, nah isinya nggak jelas tuh, nggak bisa dibaca gitu perintahnya tuh buat apa. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk penjagaan dari sistem operasinya supaya user yang awamnya ini tidak akan merubah instruksi-instruksi tersebut, karena itu yang itu adalah file-file yang mengatur si masing-masing driver atau masing-masing controller tadi yang akan membantu kerjanya CPU. Kurang lebih kalau sistem call untuk peroperasian tuh kayak gini bentuknya ya. Jadi ada suatu perintah gitu ya, ada suatu perintah yang akan di-trap ya, akan dikunci gitu, perintahnya akan dikunci dulu untuk dikerjakan ya, untuk dikerjakan, kemudian dibaca dan akan dilakukan. Nah, ketika dilakukan itu ada resident monitornya ya, jadi ada penyimpanan atau pemantauan dari bagaimana berlangsungnya si perintah itu gitu. Nah, terus habis itu nanti akan return ke user hasilnya. Hasilnya akan dikembalikan ke usernya. Nah, untuk proteksi memori di sini masih sama yang diomongin tadi. Kita ada pembatasan akses. Ya, pembatasan aksesnya bukan hanya dari usernya, tapi dari proses-proses yang lain. Itu supaya range address-nya valid. Jadi address-nya atau yang tadi ilustrasinya rumah-rumah tadi gitu ya. Itu bloknya tidak tumpang tindih gitu ya. Bloknya akan dipakai untuk satu instruksi aja. Kemudian ada base register dan limit register. Nah, base register itu alamat terkecil memori secara fisik. Maksudnya untuk masuk ke range address ini untuk alamat-alamat masing-masing hardware ada base registernya. Limit register tadi yang untuk length-nya, jangkauan memori yang boleh dipakai gitu ya. Nah, di luar itu, di luar range yang ini, maka nggak bisa diakses oleh user program. Artinya, waktu user meminta untuk melakukan sesuatu, dia tetap nggak bisa ngambil yang udah diisi di sini. Kecuali tadi di interrupt service-nya dikasih untuk stop semua. Gitu. Jadi nggak mengganggu yang sedang berjalan gitu. Nah, begini kan. Ini masing-masing pekerjaan dia punya slot-slotnya masing-masing ya. Ada alamatnya, ada limit dari si pekerjaan itu seberapa luas, ada yang dikit, ada yang gede kan gitu ya. Nah, terus jadinya secara eksekusinya CPU-nya itu kan akan memberikan perintah. Nah, waktu dia memberikan perintah, dia akan memberikan address baru gitu ya. Waktu dia memberikan address baru, itu nanti akan dicek apakah base registernya dengan limitnya itu mencukupi. Kalau mencukupi, maka dia akan dimasukkan ke dalam memori, ya, masukkan ke dalam RAM tadi untuk diproses. Habis itu nanti balik lagi ke CPU-nya kan ya, untuk ngasih statusnya. Nah, kalau ternyata dari situ nggak cukup atau sedang ada pemakaian, itu juga akan balik lagi gitu kan. Nah, CPU-nya untuk ngasih tahu status itu. Nanti CPU-nya akan memutuskan untuk disimpan ke memori yang lain yang untuk buffer tadi yang tunggu ya, atau kasih tahu ke usernya bahwa itu nggak bisa dikerjakan sekarang gitu. Atau sekedar tiba-tiba CPU-nya spike ininya penggunaannya tinggi. Gitu. Itu berarti ada banyak loading-loading yang nggak bisa dikerjain dulu di memorinya. Nah, untuk yang timer tadi itu juga proteksi untuk CPU-nya supaya kerja CPU-nya tidak terlalu berat, jadi dibantu tadi sama yang interupsi handler tadi. Ya, kemudian CPU-nya juga untuk pengecekan itu masing-masing ada timernya, jadi dia hanya secara periodik, nggak perlu terlalu sering gitu ya. Jadi itu untuk proteksi CPU juga. Timernya itu digunakan untuk sistem time. Untuk waktu pengerjaan dan yang ngasih tahu CPU-nya tadi itu namanya system time. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Kalau nggak ada, saya ada tambahan yang kemarin itu yang belum saya kasih tahu, ada masalah sistem terdistribusi. Nah, itu ada di babnya di sistem operasi, bukan bab siapa, penjelasannya sedikit. Nah, tapi sebenarnya kalian akan pelajari itu lagi dan akan lebih mendalam di sistem basis data. Kamu kan kalau nggak salah semester ini belajarnya pengoperasian big data, bukan yang itu. Ada namanya lain lagi mata kuliahnya, sistem basis data. Nah, kalau yang basis data itu nanti akan ngasih tahu kamu macam-macam cara untuk pengaksesannya gitu ya. Bagaimana cara dia menyebarkan data gitu. Nah, ada yang namanya sistem terdistribusinya itu ada yang namanya client server, ada yang namanya peer to peer. Kalau client server itu kayak kalau kamu main ke game aja gitu ya. Kalau kamu akses ke game yang online itu kan semuanya harus mengakses data di server dari game itu. Kemudian ya kamu mainnya di dalam server itu. Dan kalau servernya mati, kamu juga otomatis keluar gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ada yang namanya itu namanya sistem terdistribusinya centered ya, client server itu berarti centered. Walaupun nanti servernya ada juga yang dibagi-bagi gitu. Jadi ada beberapa server sekaligus, jadinya usernya bisa dibagi ke sekian server atau bahkan dilempar ke server lain karena datanya nyambung atau datanya bahkan sama. Nah, ada juga yang namanya peer to peer. Kalau yang peer to peer itu kayak torrent kalau kamu pernah inin torrent. Ya. Peer to peer itu berarti adalah yang klien tadi atau si user yang tadinya dia cuma user, si user ini bisa berubah jadi server juga. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kamu mau download suatu data dari servernya si Panji. Nah, Jonathan yang download dari servernya Panji. Nah, selama si Jonathan lagi mendownload dari servernya Panji, berarti kan Jonathan udah punya data nih, walaupun sebagian. Nah, waktu Gaspar Ferdian mau download juga data yang dari Panji itu, bisa dialihkan Gaspar itu disuruh downloadnya dari Jonathan aja. Nah, itu bisa. Nah, berarti kan si Jonathan sekarang posisinya server tuh. Gitu ya. Nah, jadinya server to peer to peer itu kayak gitu, di mana peer-nya atau orang yang tadinya klien itu bisa menjadi server juga, makanya dibilangnya peer. Kalau peer itu kan berarti dia satu rata gitu ya, temenan. Nah, jadinya dianggap server sama klien itu tingkatannya sama kayak gitu. Nah, itu jadi distribusi datanya ada yang kayak gitu. Ya, kalau dalam CPU sih nggak gitu ya. Kalau dalam CPU kan nggak dibagi-bagi peer to peer dan sebagainya. Ini kalau kita menurut data dari luar. Nah, kemarin tambahan yang belum itu. Nah, sekali lagi saya tanyain, ada yang mau kamu tanyakan atau enggak? Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, tadi kan saya bilang ya, hari ini tuh memorinya masih pendek. Nah, ada tadi sebenarnya yang udah saya singgung ya penggunaannya, tapi saya nggak jelaskan secara detail. Kamu ini bisa cari sendiri. Kalau di Google nyarinya gampang kok, di Google langsung ketemu. Nah, tapi yang saya mau bukannya kamu ngelihat Google terus langsung, ini artinya ini Bu. Bukan gitu, saya coba dipahami. Nah, tadi kita udah sebutin tuh yang ada di chat ya. Polling tuh gimana, vector interrupt system gimana, itu coba dipilih lagi. Kemudian, tadi saya udah sebutin RAM, saya belum sebutnya ada ROM. Nah, kalian harusnya udah belajar itu dari SMA. Nah, tapi sekarang di sistem operasi coba didalami lagi perbedaannya gimana, nulis datanya itu seperti apa, gitu. Coba dicari-cari lagi. Nanti minggu depan saya lihat apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan ke saya mengenai hal-hal ini. Nah, terus mengenai project dan tugas saya udah tanya ke ke dosen-dosen lain juga. Biasanya mereka kayak gimana kalau sistem operasi? Di sistem operasi ini karena sifatnya tadi ya kalau bikin OS tuh agak berat. Nah, mereka biasanya memberikan semacam studi kasus gitu ya. Jadi untuk dipahami bersama di kelas ada studi kasusnya sama banyak latihan soal.
karena tadi kayak slide tadi itu sifatnya teoritis banget ya, semuanya banyak banget hafalan gitu ya. Kamu harus hafalin istilah-istilah, urutan fungsionalnya gimana gitu ya. Jadi kan dia banyak hafalan semua, makanya sering dikasih latihan soal supaya kamu ingat gitu fungsinya apa. Nah, banyaknya latihan soal ini akan saya lakukan, tapi tidak saya jadikan kuis. Kalau kuis itu kan berarti saya nilai-nilai terus ya. Grading itu sebenarnya taxing juga, grading itu lama. Saya nggak mau nilai-nilai terus. Nah, jadinya saya tetap kasihkan suatu latihan untuk kalian sendiri, untuk lebih memahami tadi atau mengingat ulang review gitu ya, apa yang udah dikerjain. Dan itu bagusnya kan nanti selain kalian paham, kalian kan bisa lihat juga nanti pola-polanya kira-kira UTS, UAS tuh apa sih yang ditanyain gitu ya. Bukan berarti kamu ngapalin soalnya, karena kalau soal kan bisa dibalik-balik. Ya, bisa dari misalnya urutan pekerjaan A sampai E di soal yang ditanya B. Nanti giliran UTS yang keluar itu urutan yang C, kan kayak gitu. Jadi jangan hafalin pertanyaannya, tapi kamu kayak mengerti apa sih core-nya, pentingnya di mana, kayak gitu. Ya, jadi nanti kurang lebih kita akan banyak kayak gitu di minggu-minggu ke depannya. Ya, nggak langsung minggu 3 ada review juga. Tapi maksud saya di minggu yang dimana kita udah belajar cukup banyak, biasanya nanti ada review. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kelasnya akan saya akhiri sampai di sini. Untuk absensi akan diambil secara otomatis aja, jadi saya nggak panggil satu-satu. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya akan bertemu kalian lagi insya Allah minggu depan di kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.